Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, saya pengen bikin video karena tadi saya habis bedah toko dengan salah satu seller. Salah satu tokonya habis dipegang sama agensi gitu kan ya, dipegang sama agensi. Tapi kondisinya itu tidak tahu kalau tokonya itu merugi gitu. Dia tidak tahu kalau tokonya itu merugi. Nah, ini yang mau saya sharingkan teman-teman supaya teman-teman buat pembelajaran lebih hati-hati. Jangan asal kita itu tertipu gitu ya dengan jebakan-jebakan flexing atau istilahnya overclaim yang ditawarkan yang mungkin berseliweran di sosial media teman-teman, dan teman-teman lebih aware lagi gitu ya, mengingat kondisi tokonya teman itu seperti apa gitu ya. Nah, saya tidak akan sebutkan nama tokonya apa ataupun agensinya siapa, jadi tidak ada untuk menyerang siapapun, pure untuk murni edukasi supaya teman-teman lebih aware lagi dan tahu langkah-langkahnya itu seperti apa ketika teman-teman itu terjadi kebingungan atau pengen scale up tokonya teman-teman gitu ya. Nah, saya mau nunjukin laporan keuangannya seperti ini. Jadi teman-teman mungkin biasa yang lihatin pameran-pameran omset klien setelah dihandle dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan menurut saya dengan omset yang 500 juta ini cukup sangat menggiurkan gitu ya. Nah, menggiurkan untuk teman-teman jadi tertarik untuk memakai jasanya, biasanya kayak gitu. Lihat ini, 534 ini itu pendapatan yang dilepas teman-teman. Ini pendapatan yang dilepas, 534 juta. Nah, ini benar-benar dilepas. Kalau di seller centernya, saya yakin pasti lebih lagi, lebih di atas ini. Karena ini benar-benar yang terjadi, karena ada yang cancel dan lain sebagainya. Mungkin di seller center sekitar hampir 600-an juta atau bisa lebih sedikit gitu ya, kurang lebih lah 600, mungkin 580, 590, 600 juta. Kemudian setelah dipotong biaya admin, biaya AMS, biaya layanan itu jadi 470 juta. Kemudian di sini HPP-nya itu sebesar 426 juta. Nah, menariknya teman-teman, di sini ini ternyata setelah dihitung rasio margin produknya itu ada di angka 20,11%. Gitu ya. 20,11%. Nah, ini harusnya loh ya, harusnya siapapun ya yang merasa expertise kemudian menawarkan jasa, ketika melihat rasio marginnya itu hanya 20,11% ini jangan cuman asal kita mau duitnya, jangan asal yang penting lah dia bayar uang jasa bulanan dan lain sebagainya. Itu kan apa ya, kurang bijak teman-teman, kasihan sellernya itu, kasihan. Nah, ini 20,11%, ini mau kayak apapun susah banget untuk dia itu dapetin profit. Kalaupun mau profit dengan kondisi yang sekarang itu sangat minim sekali. Kita lihat biaya operasionalnya di sini. Biaya operasionalnya itu ada 20 juta sebenarnya. 20 juta ditambah karena dia kan bayar biaya agensinya itu 10 juta per bulan. Biaya agensinya itu 10 juta per bulan. 10 juta per bulan hanya untuk minus 17 juta. Terus kenapa gitu ya? Kenapa kan gitu? Ini biaya iklannya. Iklannya emang ini model yang dia pakai iklan manual, kemudian modelnya itu ngebus iklannya itu gede dulu di awal, terus harapannya nanti dikurangi kecil gitu ya, iklannya dikurangin mengharapkan organik kayak gitu. Nah, itu terlalu bias ya, terlalu naif banget kalau menurut saya untuk kondisi yang sekarang. Kemudian mengingat biaya operasional 30 juta dengan omset yang 500 juta, itu rasionya beban operasionalnya itu 5,62%. 5,62%. Gitu ya. It's good, sebenarnya ini bagus gitu ya. Ini bagus. Kemudian biaya adminnya 11,63, ini nggak bisa diapa-apain. Kemudian ROAS aktualnya itu di angka 16,37. Akosnya itu berarti di 6,11%. Ini sebenarnya juga bagus gitu ya. Juga bagus mengingat marginnya cuma 20%, jual murah gitu ya. Mengingat ini jual murah, ya dapetin ROAS segitu ya, atau segitu ya emang easy gitu ya. Emang easy gitu ya. Cuman harusnya loh ya, harusnya sebagai seorang agensi ini, seorang agensi atau yang jenengan menawarkan jasa kelola, itu kan pasti melakukan screening awal. Ketika jenengan tahu bahwa marginnya cuma 20%, kemudian dikurangi biaya adminnya itu 12%, ini kan sisanya cuma tinggal 8%. Kemudian dikurangin ya, operasionalnya 5,62, kita bulatkan jadi 6%. Kita bulatkan jadi 6%, ini kan sisanya cuma tinggal 2%. Gitu ya. 2% ini iklannya
6,11%, itu berarti udah minus, ya kan tadi pembulatan ya, minus 3, sekian kan, akhirnya minus 3,35%. Artinya kondisi toko seperti ini itu bukan dikelola iklannya, harusnya dia adjust dulu untuk harga jualnya, di adjust dulu harga jualnya supaya masuk gitu ya, supaya masuk. Saya selalu mengingatkan teman-teman, seenggaknya NPM atau laba, atau ini ya, laba bersihnya gitu ya, net profit marginnya itu lebih besar dari 5% untuk standar BI gitu ya, untuk standar BI ya. Kalau saya sih ya, karena kita modal kecil, karena modal kecil, karena modalnya kecil ya, arahnya ke 10% gitu ya, 10% ya, nanti kalau turun-turun ke 7%, 8% ya gitulah ya, 7%, 8%, sehingga dia nggak rugi gitu loh. Nah, sekarang buat apa kita bayar agensi mahal-mahal 10 juta per bulan? Karena kalau kita pada saat agensi itu kan penawarannya adalah optimasi toko ya, optimasi toko. Terus ini apa optimalnya kalau kayak gini gitu kan ya. Optimasi toko itu nggak melulu soal iklannya yang dikelola harusnya teman-teman gitu ya. Ketika dia itu melihat bahwa pricing strateginya itu salah, harusnya dibenahi dulu. Ini dibenahi dulu ya, ini dibenahi dulu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di bulan Februari ya kan, bulan Februari ketika nanti iklannya diturunkan pun juga omsetnya akan ikut menurun gitu ya, omsetnya pun juga akan menurun terus kayak gitu. Di bulan Maret dia akan lebih menurun lagi gitu ya. Ya di bulan Februari ini ada keuntungan 0,96, itu sangat nggak sehat sekali. Di bulan Maret akhirnya lebih minus lagi gitu ya. Balik lagi minus lagi karena emang kondisinya harga jualnya yang salah gitu ya. Harga jualnya yang salah. Makanya teman-teman, dari sisi saya ngingetin semuanya ini sebagai seorang ya, apa namanya ya, seller juga gitu ya. Pertama, buat teman-teman yang menawarkan jasa optimasi toko, tolong lebih lebih inilah, lebih bijak, apa namanya ya, kita cari rezeki jangan sampai merugikan seller yang lain gitu ya. Kalau jangan merasa ekspertis, harusnya di segala aspek itu diperhitungkan supaya si pemilik tokonya itu tidak mengalami kerugian, karena setiap biaya yang dia keluarkan 10 juta per bulan ini kan harusnya dia dapat return on investment kan. Dia investasi 10 juta, dia dapat apa kayak gitu. Kemudian buat seller, nah ini pentingnya kalau teman-teman nggak punya laporan keuangan. Yang pertama ya, jadi biasakan dengan itu punya laporan keuangan. Kalaupun mau dipegang sendiri, dipegang orang lain, itu tetap harus punya laporan keuangan. Kemudian yang kedua, itu jangan terlalu apa ya, gampang kena jebakan overclaim yang berseliweran di sosmed gitu ya, yang berseliweran di sosmed gitu. Ini saya ngomong kayak gini bukan karena mau apa-apa, nggak ada saya niat jahat kepada siapa dan sebagainya, nggak ada. Ini untuk melindungi ya kan, untuk aware saya kepada para seller yang saya tahu betul capeknya, pusingnya, lelahnya ya kan, dan hasilnya malah minus kayak gini gitu ya, minus kayak gini. Ini kan kurang kurang menurut saya, kurang bijak lah ya, kurang bijak. Jadi tolong di screening dulu, dipertimbangkan laporan keuangan, dilihat apakah uang yang kita keluarkan itu sesuai dengan hasilnya kayak gitu ya. Jadi jangan gampang terkena jebakan-jebakan, karena setiap orang pada saat dia memarketingkan sesuatu, menawarkan sesuatu itu pasti yang indah-indah, yang busuk-busuk kayak gini itu nggak bakal dikeluarin, nggak bakal. Artinya ya, wah lihat saya pegang omsetnya naik, saya pegang omsetnya naik. Jadi teman-teman, tolong lebih berhati-hati lagi. Mendingan, dan sekarang kan sudah ada GMP Max ya. Menurutku itu fitur yang sangat mudah sekali kok teman-teman. Sangat mudah sekali. Hasilnya nggak jauh beda sama manual. Dengan lebih praktis, lebih mudah, teman-teman tinggal memperhitungkan rasio-rasio kayak gini. Itu ya. Semoga bisa jadi tambahan wawasan, tambahan pertimbangan buat teman-teman. Lebih berhati-hati lagi, lebih bijak, karena kondisi ekonominya yang lagi sulit kayak gini. Jangan terlalu kayak istilahnya sembrono gitu ya untuk mengspending uang kita. Jadi lebih bijak lah, lebih bijak, lebih aware, kemudian perhitungannya lebih diperhitungkan lagi buat jalan-jalan yang lain. Oke, gitu ya, sebagai masukannya. Terima kasih, dan seperti biasa pesan terakhir dari saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.